إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Ayat dalam surah An-Nur. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara dalam mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ketika sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia apa? Sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kalau dibawakan dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Sekarang banyak orang membantah. Bantahnya dengan apa? Kalau dulu orang-orang filsafat bantahnya dengan apa? Dengan ra'yu bantahnya. Sekarang bantahnya dengan apa? Dengan kata ustadz, kata syekh, fatwa masyayikh. Jadi dalil ditolak oleh apa? Fatwa. Ini orang tidak punya pengagungan kepada nas Al-Quran Sunnah. Kita wajib ta'zimul ilm dan wajib ta'zimun nusus. Perhatikan tuh. Wajib kita mengagungkan ilmu, itu wahyu, dan wajib kita mengagungkan Quran dan Sunnah. Lebih dari semuanya. Quran dan Sunnah di atas semua yang ada. Di atas masyayikh, ulama, imam. Quran dan Sunnah. Karena begitulah para imam mengajarkan kepada kita. Jangan ikuti pendapatku kalau pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah. Itu yang harus pegang mestinya. Jangan begitu bawakan dalil, kata masyayikh. Ada fatwa masyayikh. Berarti fatwa masyayikh lebih tinggi dari apa? Dari dalil. Di mana akalnya dia? Waras apa enggak dia? Buat apa dia belajar? Puluhan tahun. Mestinya yang dihormati, yang diagungkan wahyu Al-Quran Sunnah. Yang kita kalau berpegang tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan fatwa masyayikh. Kita menghormati ahli ilmu, wajib kita hormati mereka. Dan cinta kepada ahli ilmu wajib. Tapi ketika bertentangan dengan Quran Sunnah, kita wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu perkataan para ulama semuanya. Perhatikan tuh, ini penting untuk antum dalam semua kehidupan. Saya dulu pernah membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Beliau menyebutkan tentang perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Dijelaskan oleh Imam Qayyim di antara perbedaan. Saya nggak bacakan semuanya karena sudah saya bacakan 12 poin itu. Dan juga sudah ada videonya, untuk lihat lagi, ulangi lagi itu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim diantaranya bahwa ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nas lahum wal bid'ah yatrukuna di aqwalin nas. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia. Siapa yang manusia ini? Ustadz, dai, syekh, imam, ditinggalkan. Karena apa? Mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena apa? Karena perkataan manusia. Dia tinggalkan sunnah karena perkataan manusia. Kemudian dijelaskan lagi Ibnu Qayyim bahwa ahla sunnah ya'riduna aqwalan nas alaihim fama wafaqaha qabilu wa ma khalafa tarahu wa ahlul bid'ah ya'ridunaha ala ara'ir rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafa taraku wa ta'awwalu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja yang dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Apa saja yang menyelisih Quran dan sunnah, mereka buang. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat
manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat manusia, mereka terima. Apa yang tidak sesuai dengan pendapat manusia, mereka tinggalkan atau mereka takwil. Yang diikut oleh mereka siapa? Pendapat manusia. Kalau Ahlus Sunnah ikuti dalil. Ikuti dalil. Perkataan manusia harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Kemudian di antara ciri Ahlus Sunnah, anna Ahlus Sunnah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha duna ara'i rijal wa 'uquliha wa ahlul bid'ah yad'una ila tahakumi ila ara'i rijal wa ma'qulatiha. Ahlus Sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah dengan dasar ayat Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Di surah An-Nisa ayat 59, apabila kalian berselisih tentang suatu dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Ahlus Sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama, bukan kepada akal mereka, bukan. Sedangkan Ahlul Bidah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat siapa? Ulama dan akal mereka. Ahlul Bidah itu, ciri Ahlul Bidah kata Ibnu Qayyim, mengajak manusia ketika berselisih berhukum kepada apa? Pendapat ulama dan akal mereka. Kalau Ahlus Sunnah berhukum kepada apa? Quran dan Sunnah. Kemudian Ahlus Sunnah idza sahat lahum sunnah Rasulullah SAW lam yatawaqqafu 'anil amal biha wa i'tiqadi mujibiha ala aywafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amal biha min ghairi nadharin ila man wafaqa aw khalafaha. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ahlus Sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas diam diri dari mengamalkan, bahkan mereka meyakini dan mengamalkannya. Apakah ada orang setuju atau enggak setuju? Mereka segera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kita ini enggak butuh orang setuju enggak setuju. Kalau sudah dalilnya sahih, amalkan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, anna ala sunnah innama yansuruna al-haditha as-sahiha wal athara as-salafiyyata wa ahlul bidah yansuruna maqalatihim wa madahibahum. Al-Sunnah hanya membela hadis Nabi yang sahih dan athar-athar salafus saleh, sedangkan al-bidah mereka membela pendapat dan mazhab mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah bahwa Ahlus Sunnah innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlul bidah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Ahlus Sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah. Ahlus Sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah Nabi SAW. Sedangkan Ahlul Bidah mereka loyal dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Itu Ahlul Bidah. Kemudian Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, anna ala sunnah idza qila qala Allah qala Rasulullah SAW waqafat qulubuhum 'inda dzalik wa lam ta'duhu ila ahdin siwa wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bidah bi khilafi dzalik. Kata beliau, Ahlus Sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah dan sabda Nabi-Nya SAW, maka hati mereka berhenti padanya. Sami'na wa ata'na. Dan tidak melampauinya, sudah. Kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'na. Mereka tidak menoleh kepada pendapat fulan. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Sudah datang dalil, mereka cari lagi bagaimana menolak dalil. Bagaimana menolak dalil? Itu Ahlul Bid'ah. Ada perkataan enggak pendapat yang lain yang menyalahi dalil? Mereka ikut yang menyalahi dalil. Itu Ahlul Bid'ah. Kemudian lagi kata Ibnu Qayyim yang terakhir, kata beliau, ana al-bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadits as-sahihati fa idza ajazu an raddihi nafawhu iwajan bit ta'wilat al-mustanqarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi wa ala sunnah laysa lahum hawa fi ghairiha. Ahlul bidah mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka,
baik itu sunnah yang sahih maupun yang dhaif. Berbeda mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sahih maupun dhaif. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, hadis yang sahih itu, mereka membengkokkannya dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Sedangkan sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya, bukan pada dalil. Artinya dalil itu harus diikut. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat, yang ditahqiq oleh Dr. Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Alawi. Jadi ini kita harus berbeda dengan al-bidah. Sekarang kadang-kadang kita ini hampir sama dengan al-bidah. Kalau sudah datang dalil, ditolak dalil. Ada nggak pendapat ustadz ya? Apa nggak pendapat syekh? Ada nggak pendapat ulama? Bagaimana menolak dalil? Mestinya kan kalau datang dalil, bagaimana kita mengamalkan dalil itu? Bukan menolak dalil. Kadang-kadang ditolak dalil itu karena apa? Yang nyampaikannya ustadz kampungan, nggak punya titel. Sedangkan mereka punya titel, jadi harus diterima. Kan nggak boleh dalam Islam. Kalau dalil dibawakan oleh siapa saja wajib terima. Sami'na wa ata'na. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.